Selamat datang di video kali ini. Saya akan mempresentasikan metode pembelajaran kecerdasan buatan dan metrik evaluasi performanya. Perkenalkan, nama saya Erikson Panglinggi, NIM 1225611001. Yang pertama, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar, mengambil keputusan, mengenali pola, dan memecahkan masalah. AI memungkinkan komputer atau perangkat untuk menjalankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, misalnya mengenali wajah, memahami bahasa, dan mengenali mobil otomatis. AI terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari AI yang hanya bisa melakukan satu tugas tertentu atau narrow AI, hingga konsep AI yang mampu meniru kecerdasan manusia secara umum atau general AI, atau bahkan melebihi kemampuan manusia atau superintelligent AI. Supervised learning. Supervised learning adalah salah satu metode dalam machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Artinya setiap data input yang dimasukkan ke model memiliki jawaban atau output yang benar yang diketahui sebelumnya. Tujuannya adalah agar model belajar memetakan input ke output hingga dapat memprediksi hasil yang benar untuk data baru. Nah, di sini ada gambar supervised learning. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, label data atau data berlabel. Di sisi kiri ada gambar sayuran atau wortel, tomat, paprika. Data ini sudah memiliki label, artinya setiap gambar sudah diketahui namanya. Wortel, carrot, tomat, tomato, paprika, bell pepper. Yang kedua, label atau kelas. Bagian ini menunjukkan jawaban yang benar dari setiap data. Label ini digunakan sebagai acuan agar model tahu mana yang benar dan salah saat belajar. Yang ketiga, model training atau proses melatih model. Dalam data berlabel dimasukkan ke dalam model atau digambarkan dengan roda gigi. Tahap ini model belajar mengenali pola dari data atau bentuk, warna, ciri sayuran. Yang keempat, database. Data training biasanya disimpan dan dikelola dalam database sebagai sumber pembelajaran. Yang kelima, test data atau uji data. Ini adalah data baru yang belum diketahui labelnya oleh model. Contohnya gambar sayuran tanpa nama. Yang keenam, prediction atau prediksi. Model yang sudah dilatih akan memprediksi data uji tersebut. 7 output atau hasil prediksi. Model memberikan hasil wortel, carrot, paprika, bell pepper, tomato. Tools implementasi di dunia nyata supervised learning. Yang pertama, deteksi spam email. Email diklasifikasikan sebagai spam atau tidak spam berdasarkan data berlabel. Pengenalan wajah. Sistem mengenali identitas orang dari foto yang sudah diberi label. Prediksi penyakit. Memprediksi penyakit dari data medis pasien, misalnya sehat atau sakit. Prediksi harga. Memperkirakan harga rumah atau barang berdasarkan data sebelumnya. Unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode dalam machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang tidak memiliki label atau jawaban benar, sehingga komputer harus menemukan pola, struktur, atau kelompok tersembunyi secara mandiri. Metode ini sering digunakan untuk mengelompokkan data atau clustering, seperti pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku belanja, atau menyederhanakan data kompleks
dimensionality reduction agar lebih mudah dianalisis dengan unsupervised learning. Komputer belajar mengidentifikasi keteraturan dalam data tanpa petunjuk jawaban sebelumnya. Beberapa dengan supervised learning yang melakukan data berlabel. Cara kerja unsupervised learning ini adalah gambar unsupervised learning dan penjelasannya. Yang pertama, unlabeled data atau input raw data. Data awal berupa gambar sayuran tanpa label atau nama. Model tidak tahu mana bawang, terong, atau paprika. Yang kedua, interpretation dan algoritma machine learning menganalisis data dan mencari pola kesamaan sendiri, misalnya warna, bentuk, ukuran. Yang ketiga, processing. Data diproses dalam dan dibandingkan satu sama lain untuk menemukan kelompok yang mirip. Yang keempat, output atau hasil. Data otomatis dikelompokkan, sayuran yang mirip dikelompokkan bersama. Misalnya terong dengan terong, bawang dengan bawang, paprika dengan paprika. Implementasi di dunia nyata, unsupervised learning. Yang pertama, segmentasi pelanggan, mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja tanpa label. Biasa dipakai di komerce dan bank. Yang kedua, sistem rekomendasi, mengelompokkan produk atau konten yang mirip, misalnya di YouTube, Spotify, Netflix. Tiga, deteksi penipuan atau anomali, menemukan transaksi yang tidak normal, misalnya kartu kredit dan keamanan sistem. Pengelompokan dokumen, mengelompokkan berita atau dokumen berdasarkan topik, biasa dipakai di Google News, arsip data. Reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode machine learning di mana sebuah agen belajar mengambil keputusan melalui percobaan dan kesalahan dengan predik, berinteraksi di suatu lingkungan, menerima reward atau hadiah atau punishment atau hukum sebagai umpan balik. Tujuannya adalah agar agen memaksimalkan total reward dalam jangka panjang dengan menemukan strategi atau kebijakan terbaik. Contohnya termasuk agen yang belajar bermain catur atau GO, serta mobil otonom yang belajar mengemudi melalui simulasi, di mana agen semakin pintar seiring pengalaman dan feedback yang diterima. Cara kerja reinforcement learning. Di sini ada gambar reinforcement learning dan penjelasannya. Yang pertama, AI agen. Agen AI adalah sistem yang belajar mengambil keputusan atau ditunjukkan dengan jaringan saraf. 2. Environment atau lingkungan, tempat agen berinteraksi, misalnya game, robot, atau sistem lalu lintas. Yang ketiga, action atau aksi. Agen memilih dan melakukan sesuatu tindakan ke lingkungan. Yang keempat, reward atau no reward. Lingkungan memberi umpan balik, misalnya aksi balik, reward atau hadiah. Aksi buruk, tidak ada reward atau hukuman. Proses belajar. Agen menggunakan reward tersebut untuk memperbaiki keputusan berikutnya agar kedepannya memiliki aksi yang memberi hasil terbaik. Implementasi di dunia nyata, reinforcement learning, misalnya game dan AI pemain. AI belajar bermain game atau catur Go dari sistem reward dan punishment. Yang kedua, robotika belajar berjalan atau mengambil benda lewat percobaan berulang. 3. Sistem navigasi, mobil otonom belajar memilih rute terbaik. 4. Manajemen lalu lintas, lampu lalu lintas menyesuaikan waktu hijau
untuk mengurangi macet. Metrik performa pembelajaran AI. Metrik performa pembelajaran AI adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik sebuah model AI dalam menyelesaikan tugasnya. Beberapa metrik umumnya antara lain akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar, precision, dan recall yang menilai kualitas prediksi positif, F1 score. Harmonisasi antara precision dan recall, mean squared error atau MSE, atau mean absolute error atau MAE, untuk mengukur kesalahan prediksi pada regresi, serta AUC ROC dan confusion matrix untuk mengevaluasi kemampuan model membedakan kelas. Metrik ini membantu pengembang mengetahui efektivitas model dan area yang perlu diperbaiki. Metrik supervised learning. Metrik supervised learning adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja model AI yang dilatih dengan data berlabel. Metrik yang digunakan berbeda tergantung jenis tugas, apakah klasifikasinya atau regresi. Untuk klasifikasi ada beberapa bagian. Yang pertama, akurasi, persentase prediksi benar dari seluruh data. Terus precision atau presisi, proposisi prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif. Terus recall atau sensitivitas, proposisi data positif yang berhasil diprediksi dengan benar, F1S score. Harmonik rata-rata antara precision dan recall berguna saat dibutuhkan keseimbangan. Terus confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk tiap kelas. Terus di sini untuk regresi ada beberapa, yaitu mean squared error atau MSE, rata-rata kuadrat selisih antar prediksi dan nilai akurat. Mean absolute error atau MAE, rata-rata selisih absolut antara prediksi dan nilai akual. Terus di sini ada R kuadrat atau koefisien determinasi menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Matrix unsupervised learning. Matrix unsupervised learning adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja model AI yang dilatih dengan data tanpa label, sehingga fokusnya adalah pada pola struktur atau pengelompokan data. Beberapa matriks umumnya antara lain, yang pertama Silhouette scoring, mengukur beberapa mirip objek dengan klusternya dibandingkan dengan kluster lain. Nilai mendeteksi mendekati 1 menunjukkan kluster yang baik. Yang kedua, Davies-Bouldin Index mengukur beberapa mirip kluster satu dengan yang lain. Nilainya lebih kecil menunjukkan kluster yang lebih baik. Ketiga, Kalinski-Harabas Index mengukur rasio antara variasi antar kluster dan intra-kluster. Nilai lebih tinggi menunjukkan kluster yang jelas. Interior atau Sum of Squared Error atau SSE, total jarak kuadrat antara titik data dengan centroid cluster lebih kecil, lebih banyak. Metric Reinforcement Learning atau RL adalah ukuran
yang digunakan untuk menilai seberapa efektif agen dalam mengambil keputusan dan memaksimalkan reward saat berinteraksi dengan lingkungan. Beberapa matriks utama antara lain total reward, jumlah kumulatif reward yang diterima agen selama episode atau periode tertentu semakin tinggi, semakin baik performa agen. Yang kedua, average reward per episode. Rata-rata rewards yang diperoleh per episode berguna untuk membandingkan performa agar agen atau strategi antar agen atau strategi. 3. Episode length, panjang atau jumlah langkah yang ditempuh agen dalam satu episode bisa menunjukkan efisiensi strategi. Yang keempat, conversion rate, seberapa cepat agen mencapai strategi optimal atau stabil dalam belajar. Yang kelima, success rate, persentase episode di mana agen mencapai tujuan atau kondisi sukses. Kesimpulannya adalah kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang membuat mesin mampu meniru kemampuan berpikir manusia melalui metode pembelajaran seperti supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning menggunakan data berlabel untuk melakukan klasifikasi dan prediksi. Unsupervised learning menemukan pola atau pengelompokan data tanpa label, sedangkan reinforcement learning melatih agen mengambil keputusan terbaik melalui interaksi dengan lingkungan, berbaris reward dan punishment. Kinerja masing-masing metode dievaluasi menggunakan metrik yang sesuai, seperti akurasi, precision, recall, dan error. Pada unsupervised learning, metrik clustering. Pada unsupervised learning, serta total reward dan success rate. Pada reinforcement learning, dengan evaluasi yang tepat, sistem AI dapat diukur dan dikembangkan agar lebih efektif dalam penerapan di dunia nyata. Sekian.